Yang jelas alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu di dalam satu isim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan sedikit yang saya ketahui mengenai bahasa Arab khususnya. Nah, pada video kali ini saya ingin menguraikan mengenai jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Baiklah. Nah, di dalam bahasa Arab, jenis-jenis kata itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf memiliki makna yang dalam atau yang lebih dalam dan lebih terperinci. Namun mudahnya, isim adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, serta huruf adalah selain isim dan fiil. Isim merupakan kata benda, baik itu nama hewan, nama orang, nama negara, nama kota, atau dan lain sebagainya, maupun itu terlihat atau tidak terlihat. Contohnya, kitabun artinya buku, atau madrasatun artinya sekolah, atau syajaratun artinya pohon, atau nama orang Zaidun artinya Zaid. Itu semua merupakan contoh-contoh isim. Kemudian fiil. Fiil adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Contohnya fataha artinya telah membuka. Kemudian yaftahu artinya akan atau sedang membuka. Atau contoh lain, zahaba artinya telah pergi. Yadhabu artinya akan atau sedang pergi. Kemudian huruf adalah selain isim dan fiil. Contoh, fi. Fi artinya di atau di dalam. Ala. Ala artinya di atas. Min. Min artinya dari. Nah, namun yang perlu kita ketahui, huruf adalah kata dalam bahasa Arab yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kata lain untuk disambungkan agar dapat dipahami maknanya. Maksudnya, ketika kita mengatakan misalnya min, dari. Apa yang dari? Siapa dari? Apa maksudnya dari itu? Atau kita sebut ala, yang artinya di atas. Maka kita tidak dapat memahami apa yang di atas, siapa yang di atas, mengapa dengan di atas. Namun beda kalau kita sebut al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Maka kata ini dapat kita pahami bahwa buku itu di atas meja. Maka huruf adalah kata dalam bahasa Arab yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian kata dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3 kata ini. Artinya tidak ada jenis kata keempat selain isim, fiil, dan huruf. Untuk lebih memahaminya, maka salah satu caranya adalah mengetahui tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda yang paling mudah untuk isim adalah menerima tanwin atau alif lam. Contoh, baitun artinya rumah, atau al-baitu artinya rumah itu. Baitun dan al-baitu memiliki atau menerima tanwin dan alif lam. Maka ini merupakan contoh dari isim. Namun perlu kita ingat bahwa alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu sekaligus di dalam satu isim. Maka tidak boleh kita katakan al-baitun karena sudah ada alif lam dan ada tanwin. Tetapi yang lebih tepat adalah al-baitu atau baitun. Yang jelas alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu di dalam satu isim. Baiklah teman-teman, lalu bagaimana cara mengenal fiil? Nah, untuk lebih mudahnya,
fiil tidak menerima alif lam dan tidak menerima tanwin. Contohnya, zahaba artinya telah pergi, atau yazhabu artinya sedang atau akan pergi. Nah, kata zahaba dan kata yazhabu tidak memiliki al dan tidak menerima tanwin. Maka ini merupakan contoh dari fi'il. Atau contoh lain seperti jalasa artinya telah duduk, atau yajlisu artinya akan atau sedang duduk. Kemudian lalu bagaimana cara mengenal huruf? Untuk lebih mudahnya, selain isim dan fi'il, pasti huruf. Karena tidak ada jenis kata keempat selain ketiga jenis kata tersebut. Contohnya, min artinya dari, dan fi artinya di dalam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari jenis kata huruf ini, seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara membedakan fi'il dengan huruf? Karena keduanya sama-sama tidak beralif lam dan tidak menerima tanwin. Salah satu caranya ialah bahwa fi'il biasanya tersusun dari 3 huruf hijaiyah. Contohnya seperti tadi kan, zahaba terdiri dari huruf zal, ha, dan ba. Atau nasara terdiri dari 3 huruf nun, shad, dan ra. Namun bisa juga lebih. Contohnya adkhala terdiri dari 4 huruf hamzah, dal, kha, dan la, yang berarti adkhala yang berarti memasukkan. Atau akrama artinya memuliakan, terdiri dari 4 huruf hamzah, kaf, ro, dan mim. Nah, sementara huruf itu hanya tersusun dari 1 sampai 3 huruf hijaiyah. Contoh yang terdiri dari 1 huruf itu seperti bi atau ba. Bi itu artinya dengan. Kemudian yang terdiri dari 2 huruf seperti min yang berarti dari, dan yang terdiri dari 3 huruf seperti saufa yang berarti akan. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup video kali ini, saya memberikan 2 buah kalimat, yaitu Zaid sedang pergi ke sekolah dan Ustadz itu telah membuka pintu. Nah, bagi teman-teman yang ingin membedakan antara isim, fi'il, dan huruf pada kalimat berikut, mungkin yaitu pada kalimat bahasa Arabnya ya, bisa juga mungkin artinya ini membantu teman-teman sekalian untuk membedakan yang mana isim, fi'il, dan huruf. Yadhhabu Zaidun ilal madrasati, yadhhabu Zaidun ilal madrasati, fatahal ustadzul baba. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, teman-teman insyaallah bisa, mudah-mudahan bisa memahami dan membedakan dari 2 kalimat, contoh kalimat yang saya sampaikan ini, yaitu yadhhabu Zaidun ilal madrasati dan fatahal ustadzul baba. Semoga teman-teman bisa membedakan yang mana isim, fi'il, dan huruf. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Dan kepada teman-teman yang lebih dalam atau lebih luas pengetahuan bahasa Arabnya, apabila dalam video ini terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan di dalam penyampaian saya, maka mohon diluruskan dan diberitahukan, tentunya dengan bahasa yang sopan dan baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.